Selamat siang. Di video kali ini kita akan membahas masalah kucing ataupun pemberian minyak ikan. Di sini sangat gampang cara trik memberikan minyak ikan yang gampang. Yaitu saya menggunakan kucing dewasa. Jadi pemulaan kita adalah pemberian minyak ikan, di mana minyak ikan itu akan diberi secara rutin. Biasanya pemberian tergantung minyak ikan, ukuran minyak ikan ya, ada yang kecil ada yang besar. Untuk minyak ikan yang kecil biasanya 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali ataupun 5 hari sekali, tergantung kebutuhan ya. Jadi di sini kita akan ambil minyak ikannya terlebih dahulu. Di sini minyak ikannya. Nah, ini minyak ikan ini akan kita kasih ke kucing. Ini ukuran yang besar ya, untuk kucing yang dewasa. Jadi sangat gampang sekali cara mengasihnya. Jangan terlalu dipaksa seperti minum obat ataupun dengan cara paksaan untuk memberinya. Untuk yang kecil seperti ini saya biasanya belum saya kasih karena masih terlalu kecil. Jadi saya menggunakan yang kucing yang dewasa. Jadi bagaimana sih cara pemberian minyak ikan yang sangat gampang? Di sini saya beritahu caranya agar gampang memberi minyak ikan. Jadi cukup menyediakan makanan basah, bisa berupa buatan sendiri ataupun kita beli di salah satu pet shop ya. Di sini saya menggunakan merek Live Chat karena kucingnya sangat suka merek ini dan tidak membuat kucing mencret ya di sini ya. Di sini saya juga menggunakan untuk metode makannya, saya menggunakan tempe dicampur ikan juga untuk sehari-harinya, dan cemilannya saya menggunakan kering atau buat cemilannya untuk kucing. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana cara pemberian minyak ikan secara gampang ataupun agar kita tidak melakukan paksaan pada kucing. Jadi kita sediakan kucing yang dewasa. Untuk kucing yang kecil kita bisa, ini kucing yang dewasa ya, dia sudah mulai mencium bau makanannya ini. Jadi untuk kucing yang dewasa ini umurnya sudah lumayan berumur, ada 1 tahun karena ini sudah beranak. Ini kita lihat kucingnya. Nah, untuk pemberian pakan kucing yang dewasa seperti ini cukup lumayan ini ya, agar bulunya tidak rontok ataupun tetap bagus ataupun tetap ini ya, kemocang ya untuk ekornya. Jadi saya memberi makan di sini ada 3 makanan tadi ya, seperti makanan kering seperti tadi yang sebelah sini. Terus ada makanan basah seperti ini dan makanan buatan ataupun dry food yang saya buat menggunakan tempe. Jadi agar kucing tetap stabil ataupun tetap bisa bulunya halus, bisa ditambah minyak ikan untuk sehari-hari 3 kali sehari atau 3 kali seminggu ataupun 3 hari 4 hari sekali ya, tergantung untuk minyak ikannya. Jadi untuk pemberian minyak ikan ini tidak perlu dipaksakan ataupun secara paksaan untuk memberikan kepada kucing. Jadi cara pemberiannya saya, misalnya ini saya sudah sediakan 1, jadi cara pemberiannya gampang sekali. Kita menggunakan makanan basah. Jadi makanan basah di kali ini kita akan membuat kucing untuk makan sama minyak ikan. Jadi tidak perlu minyak ikannya dikupas ataupun di itu ya. Jadi kita sediakan piring yang sebelah ini aja yang lebih besaran.
Di sini kita siapkan, ini saya menggunakan live chat yang seperti sup, yaitu sup chicken salmon ya. Jadi kayak bubur tapi ada suwir-suwir ayamnya gitu. Jadi kayak bubur ayam tapi pakai salmon juga. Jadi kita kasih di sini. Jadi sebentar lagi kita kasih ya. Kucingnya sudah menunggu nih. Jangan di skip videonya agak panjang karena kita akan memberitahu bagaimana cara membersihkan buru untuk hariannya kucing juga ya. Jadi ditunggu, kita beli makan dulu. Jadi kita beli makan sup seperti ini. Nah, untuk minyaknya kita campurkan di sini. Jadi ntar minyaknya akan sendirinya ikut kemakan tanpa kita paksaan. Jadi sangat gampang sekali untuk pemberian makan kucingnya. Nah, ini seperti ini nih. Jadi minyak ikannya ikut kemakan, kelihatan nggak? Minyak ikannya ntar ikut kelihatan kemakan. Jika belum, kita tambahin lagi untuk oleskan minyak ikannya. Jadi kita lihat ini ikut kucing yang kecil ikut makan. Jadi kalau misalnya belum kemakan, kita tambahin makanannya lagi. Nah, ini kan masih tertinggal ya, kadang tertinggal. Mungkin karena ini pakai bubur, tapi kalau kita menggunakan makanan yang lebih yang lebih agak keras, tetap ikut makan nih. Jadi minyak ikannya dimakan kucing seperti ini ya. Jadi kucing suka tapi dia tidak terlalu makan menggunakan paksaan. Dia menggunakan sendiri. Kalau misalnya belum kemakan, kita bisa menggunakan tambahan makanan lagi ya. Soalnya kan kadang-kadang dia makannya modelnya dijilatin karena dia bubur atau menggunakan apa gitu. Tapi lebih bagusnya makanan yang dry food, jangan yang bubur sih. Soalnya kalau yang bubur dia lebih cenderung untuk menjilatin makanannya dibanding untuk langsung makan gitu. Jadi untuk penggunaan minyak ikan sangat bagus nih untuk kucing. Nah, ini seperti ini. Jadi tetap kucingnya mau makan minyak ikannya kan udah habis kan, tadi udah dilihat di video. Jadi agar kucing gampang memberi makanan minyak ikan tidak dipaksakan, caranya begitu. Ini karena menggunakan bubur ya ataupun sup untuk pagi hari. Jadi untuk makanan yang siang hari ataupun makanan, saya biasanya siang hari menggunakan makanan kering, yaitu makanan seperti ini ya. Ini tergantung tipe kucingnya, ada yang suka makanan merek Royal Canin ataupun apa. Ini kucing saya menggunakan merek yang biasa, jadi dia karena terbiasa menggunakan merek ini ya. Jadi kalau pemberian makan kering, kalau misalnya dia buat cemilan tidak suka, saya biasanya memberi makannya itu menggunakan ini juga. Jadi dicampur sama makanan basah untuk memberi makanan siang ya. Ini untuk yang kecil kita beri makan. Tadi kita beli makanan bubur sama makanan cemilannya yang kering. Ini untuk yang gede kita beri makan. Coba kita beri makan lagi untuk yang makanan bubur lagi. Jadi kadang-kadang dia kalau makan minyak ikan, kalau digigit kan biasanya pecah ataupun dia kerasa pada kucing ya. Lalu habis kerasa pada kucing, kita langsung tempelin makanan lagi seperti ini. Jadi kucingnya agar tidak merasa minyaknya gitu. Jadi langsung ditempelin makanan ini. Untuk yang pemberian makan seperti pakai
Ini saya menggunakan makanan tempe ya. Tempe saya bikin, saya rebus ataupun saya kukus dan dihaluskan menggunakan kayak bukan blender ini karena kucingnya sudah dewasa. Kalau menggunakan blender biasanya untuk kucing yang seumuran segini ataupun 2 bulan, ini cukup menggunakan penghalus manual aja, terus dikasih ikan ataupun bisa dikasih, selain ikan kita bisa menggunakan ayam. Jadi ayam direbus ataupun ayam dikukus, tapi ayamnya jangan dibumbuin. Untuk ayam yang biasa saja kita bisa menggunakannya. Jadi untuk ikannya saya bisa menggunakan, karena ikan salmon susah ataupun ikan itunya susah, saya menggunakan ikan yang sehari-hari kita jumpai ya di pasaran, yaitu ikan tongkol yang direbus ataupun ikan tongkol yang kita kukus, kita haluskan bersama tempe ini. Jadi kita lihat ini untuk kucingnya, pasti kucing saya karena terbiasa makan makanan basah seperti ini pakai tempe, jadi dia langsung suka nih lahap dengan makanan ini. Habis ini kita akan memberi makan menggunakan makanan kering. Gimana sih makanan kering buat kucing, apakah bagus atau tidak, ataupun apakah dia suka atau tidak. Jadi sini saya menggunakan makanan tempe ya, karena ini kesukaan kucing menggunakan tempe yang udah dihaluskan. Jadi kelihatan kucing itu suka makanan tempe seperti ini. Untuk hariannya saya, untuk yang kecil kita kasih sup bubur aja. Dia sebenarnya umurnya sudah 2 bulan lebih ataupun udah hampir mendekati 3 bulan ya, jadi sudah bisa makan kering juga, tapi saya biasanya menggunakan masih basah karena kasihan untuk pencernaannya. Ini makanan tadi sup bubur ayam ikan salmon ya, harganya murah tapi kucing suka. Ini untuk kucing yang masih umur 2 bulan mendekati 3 bulan ini. Untuk kucing yang dewasa saya masih suka menggunakan ini juga, tapi karena dia biar ngikut makan sama anaknya. Lahap sekali ya ini kucing kecilnya. Kucing saya karena terbiasa makan basah ataupun makan makanan yang dibuat sendiri dry food, tapi saya menyimpan makanan ini di kulkas. Misal makanan yang belum habis ataupun belum masih sisa, bukan masih sisa sih, tapi kadang membuatnya kan karena sehari buat kita agak kewalahan, jadi saya memberinya pembuatan makannya 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali kita buat makanan yang dari tempe ini ya. Untuk cara makanan pembuatannya sudah pada tahu belum nih? Kalau misalnya belum tahu, kan di video beberapa berikutnya kita akan membuat makanan yang dari tempe ya, bagaimana cara pembuatannya makanannya dan bagaimana cara pemberian makannya yang benar. Di sini kita lihat untuk yang kucing kecil pun sudah bisa makan tempe seperti ini ya. Jadi kita tes untuk kucing kecilnya. Ini kucing kecilnya sudah kenyang sih, soalnya masih menyusu pada induknya ya. Tapi dia sudah bisa untuk makan kering, makan basah apapun sudah bisa. Kita kasih makan di sini.
kita ntar akan coba tes untuk pemberian makan kering ya. Biasanya kucing saya tidak terlalu suka makan kering, kita kasih sedikit. Nah, jadi untuk cemilannya saya menggunakan makanan kering, jadi beberapa, tidak terlalu banyak sih karena bukan makanan pokoknya. Kalau makanan pokoknya saya menggunakan makanan basah yang terbuat dari tempe, yaitu tempe yang dihaluskan tadi sama ikan, dan kita beri tidak usah diberi bumbu ya, tapi kita beri sedikit air agar tidak terlalu keras. Jadi bagaimana sih kucing makannya? Kadang-kadang ada yang bertanya nih, kucing saya tidak bisa gemuk ataupun kucing saya tidak bisa bulunya tidak bisa halus. Ini sama, untuk kucing harus perawatan. Untuk bulu pasti ada rontoknya, tapi kita bersihkan setiap hari. Jadi kita menggunakan seperti ini ya, sisir kucing yang biasanya kita sisirkan pada kucing. Kita beri kita sisir tadi untuk bulu yang rontok ataupun bulu terlihat di sini ya. Jadi perawatan sehari-harinya kita rawat di pagi hari aja, siang juga boleh. Tapi untuk mandi grooming saya melakukan sesuai dengan kelihatan kucing. Kalau kucingnya terlalu kotor, sudah kotor banget, ataupun kucing sudah itu, kita mandikan ya. Tapi biasanya karena kucing saya lepas ataupun saya taruh di indoor, dia cepat kotor. Bukan di kandang terus, tapi untuk yang kadang-kadang dia juga main outdoor. Untuk main di outdoor dia biasanya di sore hari main outdoor sendiri, ataupun kita lepas ya, untuk agar dia tidak stres di kandang ataupun stres di dalam indoor saja. Kita coba beri makanan keringnya. Untuk memberi makanannya, biasanya kucing itu lebih suka makanan basah dibanding makanan kering. Jadi untuk cara bagaimana sih kucing biar mau makanan kering, saya campur dengan makanan basah, yaitu kita cukup misalnya makanan kering 100%, kita beri makanan basahnya 50%, dan kita aduk secara rata agar kucing itu mau makan makanan kering juga ya. Jadi makanan basah seperti apa sih yang baik untuk kucing? Nah, itu tergantung pada tipe kucingnya. Jadi kita harus paham dari kucingnya itu perawatannya bagaimana. Ada juga yang kucing tidak suka tempe, ataupun ada juga kucing yang tidak suka makanan kering. Nah, di sini kucing saya makanan kering masih mau, makanan basah mau, ataupun makanan kalengan juga mau, makanan buatan dari tempe pun juga mau. Jadi karena sudah terbiasa, kucing itu makan makanan sehari-hari, makanan yang makanan yang kita buat yang dari tempe tadi ya, cukup gampang membuat makanannya. Tapi untuk makanan misal nih, untuk tempe yang terlalu kering ataupun untuk kucing yang dewasa, bisa dibedakan sama kucing yang kecil. Jadi untuk kucing yang kecil biasanya untuk tempenya saya blender, bisa ditambahkan air sedikit ataupun bisa ditambahkan sama agar-agar ya, agar dia agak mengental dan bisa disimpan untuk 1 atau 2 hari di dalam kulkas. Itu untuk kucing yang kecil ya. Untuk kucing yang dewasa masih langsung aja, habis kita kukus langsung kita haluskan manual, ataupun kita tumbuk-tumbuk tempenya sama dagingnya, ayam ataupun ikan ya. Tapi cukup perhatian di sini untuk kepala ikan ataupun duri ikan jangan sampai diikutkan sertakan dalam penghalusan, karena bisa mengganggu untuk makanan kucing ataupun bisa mengganggu di pencernaan ya, untuk tulang. Jadi saya menggunakan makanan tempe itu untuk sehari-hari kucing saya. Jadi
Sangat simpel cara pembuatannya, tapi bisa ditonton di video berikutnya untuk pembuatan makanan kucing ya, yang dari tempe. Jadi bagaimana kita menggunakan makanan, tentang makanan kucing, terus tentang perawatan bulunya. Tapi untuk perawatan yang lebih bisa kita kadang-kadang grooming ke pet shop ya, ataupun kita grooming sendiri. Untuk grooming ke pet shop cukup mengeluarkan biaya, tapi kita bisa mengandalkan grooming tanpa ke pet shop. Jadi kita misalnya nih 2 minggu ataupun 3 minggu kucingnya sudah kotor, nah kita grooming sendiri. Tapi trik grooming saya yaitu menggunakan air hangat. Jadi air yang dingin kita tambahkan air hangat agar kucing itu biar tidak demam, ataupun kucing itu tidak takut air pada waktu dimandikan. Jadi ini kucing ibunya dan ini kucing anaknya ya. Ini anaknya ada 3, tapi yang 2 sudah diadopsi sama keluarga. Jadi ini tinggal 1 anaknya. Ini sangat suka sama makanan basah seperti ini ya. Ini sup ataupun bubur nih, bubur ayam sama ikan salmon. Jadi pembahasan video kali ini cukup lebar. Jadi habis ntar pembahasan ini kita bersihkan bulunya ya, ataupun tadi ya pernah di video awal pembersihan bulu pada kucing juga bisa nih. Jadi biar kucing tidak kelihatan rontok sekali, ataupun kucing biar tidak kelihatan jalan itu bulu pada rontok kemana-mana. Nah, jadi setiap pagi saya bersihkan, jadi rontoknya itu tidak terlalu banyak karena sudah dibersihkan. Ini untuk makanan kering kucingnya kurang suka, jadi masih lama ya dibandingnya makanan basah untuk makannya. Kita pasti campur dengan makanan basah seperti ini agar kucing mau makan untuk makanan keringnya. Cukup lama ya, karena dia kalau makan lama. Biasanya saya tambahkan minumnya itu susu, dimana minum susu agar kucingnya itu tetap terjaga gemuknya, ataupun terjaga dari kesehatannya ya. Saya pakai susu, bisa menggunakan susu kucing yang merek-merek Grozy ataupun merek-merek apa, menggunakan itu juga bisa. Untuk pemberian susu saya tidak setiap hari, paling 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali, tergantung kucing itu. Kadang-kadang kita kasih nih 2 hari, tapi 2 hari lagi dikasih, kadang-kadang dia tidak mau karena dia mungkin bosan dengan susunya, ataupun rasa susunya ataupun takaran susunya itu yang berbeda, ataupun biasanya panasnya air pada susu itu berbeda. Jadi saat mengasih susu pada kucing kita tetap kita pantau untuk panas suhunya airnya ya, soalnya kucing kepanasan sedikit aja dia tidak mau untuk susu yang dia minum. Tapi lebih bagusnya itu kalau kasih itu kalau habis dimandikan tuh, habis di grooming, kita bisa kasih susu pada kucing. Ini kita lihat kucingnya masih doyan makanan basah ya. Ini maupun berapapun 1 kaleng bisa cukup nih untuk sehari, tapi dicampur. Tapi kalau tidak dicampur dia kurang untuk 1 hari 1 kaleng seperti ini. Kita tambahkan makanan kering di sini. Apakah dia masih suka apa enggak? Ya, dia sudah tidak mau ya, tapi ketika kita kasih sup kayak gini dia pasti akan makan, nggak dicampur makanan ini. Jadi makan keringnya akan ikut kecampur, tidak terbuang ya.
seperti ini. Ini udah kelihatan. Kita beri makan. Jadi di sini saya tidak memberikan susu dulu ya. Saya fokus untuk memberikan makan dan untuk pembersihan dulu ya. Ntar kita video pemberian susu di video berikutnya. Ntar kita habiskan untuk tadi setengah kaleng ini. Kita campur makanan kering agar dia lebih kenyang ya. Kita campur, kita aduk-aduk. Ini kita coba minyak ikannya lagi, coba ya dites di sini apakah dia masih mau atau tidak. Tapi untuk minyak ikan yang kita oles-oleskan di sini, kadang-kadang kucing merasa aneh, ataupun dia pasti kok beda sih makanannya gitu. Tuh kan dia kelihatan mencium-nyium baunya karena berbeda ya. Kita tambahkan lagi supnya dikit-dikit. Tuh dia kalau minyak ikannya pecah seperti ini, kita campurkan di sini. Untuk kucing yang dewasa dia sudah tidak mau karena dia tahu kalau ada minyak ikannya. Tadi awal-awal pemberian minyak ikan itu bagusnya itu kalau tadi makanan masih pertama ya. Coba kita balut ataupun kita taburi cup lagi tadi yang untuk minyak ikannya. Ya dia tetap tidak mau ya karena dia sudah bau minyak ikannya itu pecah. Kita coba tes lagi. Kita coba tes menggunakan. Nah dia ikut kemakan karena tadi dibalut sama itu ya, sama makanan ini tadi, bubur sup. Nah dia pasti kerasa berbeda karena minyak ikan tadi kerasa ya. Ini untuk kucing yang kecil ini masih suka mainan ya. Ntar kita coba tes mainan habis makan. Dia masih suka makan ya. Kita taruh di sebelah atas ya. Untuk kucing yang ini sudah kenyang, ini udah gendut si kucingnya, tapi dia masih doyan makan karena dia makannya itu sangat kuat. Sudah cukup tahu ya untuk masalah pemberian makan kucing, bagaimana sih biar kucing itu gemuk, ataupun bagaimana sih kok kucing saya kadang-kadang berbeda, ataupun tipe makanan apa sih yang kita ketahui untuk kucing kucing yang biasa kita itu. Jadi sebenarnya kucing itu butuh perawatan itu simpel, ataupun ada yang bilang kucing itu perawatannya mahal, perawatannya tidak terlalu
membutuhkan biaya ya, tapi di sini saya menggunakan perawatan kucing yang sehari-harinya itu simple ataupun gampang, tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak ya. Langsung kita akan coba membersihkan bulu kucing. Kita ambil kucingnya terlebih dahulu. Ini kucing yang tadi kita bersihkan. Nah, kucing yang ini kita bersihkan, bulunya itu disisir seperti ini. Jadi untuk bulu-bulu yang rontok hariannya itu biar tidak terlalu rontok di dalam rumah ataupun di di mana-mana. Soalnya kan bulu ini biasanya seringnya identiknya nempel di kasur ataupun di bantal-bantal. Jadi sebelum kita bersihkan dulu. Coba kita kasih minum, soalnya kucingnya tadi belum minum. Kita kasih minum dulu. Untuk minum air putih itu kucing biasanya itu karena terlalu makan kering yang banyak, kucing pasti minum. Tapi untuk makanan yang dry food dia tidak akan minum terlalu banyak ya, ataupun dia jarang minum. Coba kita tes tadi kucing yang kecil ini makan, apakah dia minum air putih. Dia jarang minum karena dia tadi sudah makan makanan basah, jadi cukup kandungan airnya, dia tidak minum. Kita bersihkan untuk kucing yang kecil, kita bersihkan ataupun kita menggunakan ini ya untuk kucing yang kecilnya. Kita tes. Jadi untuk bulu sehari-harinya yang rontok akan kita bersihkan. Di sini masih bersih ya, kita bersihkan kucing. Nah, ini sikat kucing ataupun sisir kucing yang bisa mengambil bulu-bulu yang mati ataupun bulu-bulu yang rontok. Kita bersihkan seperti ini. Jadi tidak perlu perawatan terlalu mahal ataupun sering ke tempat grooming, salon kucing. Jadi untuk perawatan sehari-harinya kita menggunakan sikat seperti ini saja. Kita balik bagian bawah. Jadi kucing juga akan jinak terlalu sering kena tangan kita ya. Jadi kucing biar anteng ataupun kucing tenang itu, kalau kucing itu sudah kenyang. Jadi ketika sudah kenyang, kita bisa bersihkan badannya ataupun kita bersihkan bulu-bulunya, kita sisirin. Jadi kotoran-kotoran yang tadi sisa cipratan makanan ataupun bulu yang rontok kita bisa bersihkan. Biasanya sih kalau kucing itu di bagian sebelah sini dia itu mesti bulunya agak menggimbal ya. Nah, kita cukup menggunakan ini, kita ginikan saja, dia tetap akan halus lagi. Ini bulunya cukup panjang dan lumayan untuk bulunya, kita bisa lihat nih, kita arahkan ke baliknya. Nah, ini bulunya cukup panjang kan, kelihatan. Ini bulunya bulu kapas campur jarum nih. Kita bersihkan. Nah, ini bulu-bulu yang mati ataupun bulu-bulu yang tipis. Di sini kelihatan banget bulu-bulunya ya. Jadi kucing kalau waktu pergi ataupun waktu jalan ke kasur, ke bantal, bulu-bulu halusnya ini biar tidak tertinggal di bantal ya. Nih kelihatan banget kan bulu-bulunya. Di sini bulu-bulu kucing, jadi kucing tetap aman kalau di indoor, di dalam kamar ataupun di dalam ruangan, karena bulunya kita bersihkan setiap pagi ya. Jika belum sempat pagi juga bisa kita bersihkan di sore hari. Itu tergantung waktu sempatnya kita membersihkan kucing itu kapan aja sih. Jadi kita sisi yang balikannya, kita sisirin
Jadi bulu tipisnya, bulu yang mati dia akan ikut terangkat, dan bulu kucing juga halus lagi ya, jadi tidak perlu harian di grooming, cukup dibersihkan menggunakan sikat kucing ataupun ini sudah mulai, bulunya sudah mulai bersih dan halus ya. Kita ntar akan coba, tadi yang kucing dewasanya belum, kita bersihkan dulu. Nah, untuk itu kita gunakan kucing yang dewasa. Di sini kita bersihkan. Ini kita bersihkan. Nah, untuk sisi sebelah sini kita bersihkan aja ya. Kita bersihkan. Kita balik sebelah sini. Ini videonya cukup panjang tapi jangan di skip ya, karena di sini saya memberitahu cara-caranya. Ini tadi basah karena makanan bubur sup yang membuat basah ya. Tadi udah tahu pemberian minyaknya. Biasanya kalau pemberian minyak bisa berefek pada bulu, jadi bulunya agar tetap kelihatan halus ataupun tetap kelihatan mengkilap. Jadi video kali ini kucingnya itu sudah kenyang ya, ini benar-benar sudah kenyang, kelihatan gemuknya. Masih biasanya kita bersihkan itu sampai cukup kelihatan tidak ada kotorannya ya. Kalau misalnya sisi dibalik, kita bisa menggunakan sisi balik begini, jadi bisa menggunakan dua arah, cukup lumayan. Nah, untuk yang sebelah kaki sebelah sini, nah ini kan kelihatan ya agak itu ya, kita bisa haluskan juga. Nah dulu ya, kita bersihkan dulu. Untuk pembersihannya kita cukup diputar-putar. Nah ini sudah bersih, kita sisi kaki, kita bersihkan sisi kakinya. Yang menit. Kita bersihkan. Di sini pengen tahu bagaimana cara mengetes kucing itu birahi atau belum ya, ntar kita langsung di video kali ini sekalian. Habis kita bersihkan, kita pemberian tahu cara kucing birahi ataupun pengetesan kucing betina birahi atau belum. Jadi kelihatan nih kucingnya yang bulu-bulu yang mati ataupun bulu-bulu yang rontok di harian ya. Jadi di selang-selang kegiatan kucing sehari-hari dia menimbulkan bulu kucing yang mati. Jadi kita bersihkan. Kalau menggunakan ini bisa kita geserkan seperti ini doang, karena di sisi sebelah kan ada putarannya seperti ini, jadi kucing tetap kita tidak terlalu bersih-bersih bulu kucing, tapi sudah terkumpul di belakang sini. Jadi kita ambilkan kucing yang dewasa lagi. Kita akan bahas di video kali ini, yaitu pembahasan birahi kucing ataupun cara mengetahui kucing itu birahinya seperti apa. Jadi kadang-kadang ada yang belum tahu nih, kucing saya umur 7 bulan udah birahi, umur 10 bulan udah belum birahi. Nah kita bahas di sini. Untuk kucing dewasa ataupun kucing betina,
Bagaimana sih untuk mengetahui kucing birahi? Nah, kita tes dengan cara dielus-elus seperti ini. Untuk kucing yang betina, kalau dielus-elus seperti ini dia sudah nungging ataupun sudah apa ngeong-ngeong ataupun guling-guling, dia bisa kelihatan bahwa kucing itu birahi. Tapi kalau misalnya dia belum ada tanda-tanda birahi ya, untuk dielus-elus sebelah sini. Ini kucingnya karena sudah kenyang, jadi sudah sulit untuk dites ya. Kita coba pemberian makan kering lagi, coba mau apa tidak. Ya, dia udah kenyang, jadi tidak terlalu suka makan lagi ya, padahal ini makanannya masih berbau bubur ya. Untuk kucing yang kecil, kita coba lagi kasih makanan yang ini tadi, yang campuran tadi sisanya, kita coba tes. Tapi untuk kucing yang kecil itu biasanya saya buat suka mainan, yaitu mainan seperti ini, dia pasti akan suka. Kita pancing kucingnya untuk mainan, dia masih membersihkan bulu-bulu yang tadi kotor karena itu ya, sisa makanan ya. Kita coba naikkan si kucing kecilnya. Kita tes mainan ya, kalau kenyang itu kucing mau nggak sih mama mainan. Kurang merespon ya, karena dia sudah kenyang ataupun sudah fokus sama untuk membersihkan bulunya dia sendiri. Dia biasanya kalau mainan benar-benar suka sekali, ternyata dia tidak suka kalau posisi kenyang seperti ini. Ini karena bau bubur-bubur tadi masih dimakan ya, mungkin dia masih lapar sedikit karena sisa bubur tadi ya. Kita tuh kalau sebentar aja udah kenyang, karena dia tadi udah kenyang untuk makanan itu. Jadi itu makanan untuk pagi hari. Tadi untuk makanan siang hari kita bisa, tanpa menggunakan makanan tempe, kita juga bisa menggunakan makanan kering. Terus kita kasih makanan basah, kita campur ya. Tadi perbandingannya bisa 1:2 ataupun makanan kering 100%, makanan basahnya 50%. Jadi di video kali ini kita cukup banyak pembahasan tentang kucing ya. Ada tadi pemberian makanan kucing, terus cara perawatan bulunya, dan pemberian minyak ikan. Nah, untuk masalah pembuatan makanan yang dari tempe tadi sama ikan ataupun sama ayam, kita bisa tonton di video berikutnya. Jangan lupa kita tonton di video berikutnya ya, cara pembuatan ikan dan tempe kita kukus ataupun kita rebus. Untuk kucing biasanya sih beda-beda sih. Untuk kucing saya, dia sangat suka dengan makanan basah, jadi kayak ubi cilembu dia juga suka. Terus kayak makanan yang seperti getuk dia suka, karena dia udah terbiasa makan makanan basah yang lembek seperti yang dihaluskan. Untuk video berikutnya kita pembahasan itu ya, tadi masalah makanan yang pembuatannya, sama kita akan pembahasan tentang pengecekan kucing birahi ataupun cara-cara mengetahui kucing birahi. Untuk masalah kucing hamil, kita juga pasti akan pemberitahuan masalah hamil kucing itu berapa hari sih, tahunya bagaimana kucing itu hamil atau tidak. Jadi tetap kita bahas ya di video berikutnya. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pastinya di share untuk kalian yang pecinta kucing ataupun tidak pecinta kucing, share kepada teman-teman kalian ya.
Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas ataupun mempelajari ataupun memberitahu ciri-ciri tentang kucing birahi, kucing betina. Di sini sudah ada kucing yang sudah dewasa ataupun kucing betina yang sudah birahi. Kita akan bahas satu persatu. Di sini saya akan memberi tahu 3 atau 4 ciri-ciri kucing birahi, kucing betina ya. Di sini kucingnya saya menggunakan kucing kaliko, kucing yang sudah pernah proven ataupun sudah pernah beranak, sekarang sudah masa birahi lagi. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara melihat ataupun cara mengetahui kucing itu sudah birahi ataupun kucing sudah siap untuk dipanca ataupun dikawinkan dengan kucing jantan ya. Yang pastinya kucing biasanya umurnya itu lebih dari 7 bulan itu sudah mulai birahi. Tapi untuk yang bagus adalah untuk menghasilkan anak yang bagus ataupun menghasilkan sebuah indukan yang bagus itu adalah kucing di umur 1 tahun baru bisa untuk dipanca ataupun kucing siap dikawinkan, agar si kucing itu siap ataupun benar-benar sudah siap menjadi indukan, agar tidak ada kesusahan saat lahiran ataupun biasanya susah mengurus anaknya. Jadi kucing harus benar-benar siap ataupun kucing harus benar-benar mapan ya untuk siap dikawinkan. Di sini akan kita bahas satu persatu cara yang tepat ataupun cara untuk mengetahui ciri-ciri kucing birahi, kucing betina. Yang pertama, pastinya kucing betina itu ya saat dielus dia akan nungging seperti ini. Dia akan nungging seperti ini. Inilah ciri-ciri yang pasti terlihat ataupun yang terlihat jelas saat kucing betina birahi. Jika ini terlihat dari birahi berat ataupun birahi ringan, sudah terlihat bahwa kucing sudah mulai nungging. Di umur 7 bulan, 8 bulan ataupun 9 bulan, kucing sudah kelihatan, tapi lebih baiknya kucing untuk dipanca itu sekitar umur 1 tahun ya, seperti yang tadi kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, kucing birahi yang sudah siap kawin yaitu biasanya guling-guling. Jadi kucing akan guling-guling ke sana kemari ataupun dia kelihatan bingung ya. Jadi setiap kucing sudah itu lari-lari, biasanya dia akan guling-guling seperti ini, guling cepat untuk bolak-balik. Dia biasanya seperti ini. Jadi selain tadi kita elus-elus dia kenungging, dia akan guling-guling seperti ini. Yang ketiga adalah suara ataupun ngeongan kucing. Dimana ngeongan kucing biasanya dia memanggil-manggil kucing jantan saat dia benar-benar birahi. Biasanya lebih identiknya di malam hari dia akan ngeong-ngeong ataupun dia akan memanggil si pejantan di malam hari. Untuk siang hari kadang ada, tapi jarang. Dia lebih identik ke malam hari untuk memanggil si pejantan. Untuk suara kucing birahi bisa kita lihat ataupun kita dengar seperti ngeongnya itu seperti keras yang memanggil-manggil si pejantan. Jadi kucing yang sudah birahi
tiga tanda itu sudah benar-benar kita ketahui ya, bahwa kucing itu benar-benar birahi ataupun benar-benar siap kawin, sangat apa ya, identik untuk minta dikawin ataupun siap dipanca. Jadi kita bisa melihat suara-suara kucing birahi ataupun kucing yang memanggil kucing jantan ya. Kita akan dengarkan suara kucing jantan. Biasanya kucing jantan akan memanggil si betina ataupun si betina akan memanggil jantan jika birahi. Tapi ini kita bahas adalah kucing betina yang birahi ya. Jadi suara kucing betina biasanya lebih keras saat birahi ya. Jadi akan kita dengarkan suara kucing betina ya. Kita tunggu dulu. Jadi suara kucing betina birahi itu suaranya keras, dia malam hari ataupun dia biasanya garuk-garuk sambil memanggil-memanggil. Biasanya dia akan menggaruk mencari-cari kucing jantan. Dia lebih biasanya menggaruk-garuk di bagian pintu-pintu rumah ataupun kayu. Jadi kita lihat ataupun kita dengarkan suara kucing betina birahi ya. Jadi suara kucing betina birahi seperti ini ya suaranya. Ini suara kucing betina yang birahi memanggil-manggil si jantan. Jadi kita cukup 3 ciri-ciri yang benar-benar terlihat saat kucing birahi ya, untuk kucing betinanya. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.